Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadavia Libiamka dengan NIM 2310611383. Dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM dengan tema besar Dinamika dan Perkembangan Hak Asasi Manusia Setiap Era, Pasca Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu menyadari bahwa hukum dan hak asasi manusia di Indonesia itu ibarat sebuah cermin. Ia selalu memantulkan wajah kekuasaan dan kondisi negara di setiap zamannya. Pada video ajar kali ini, kita tidak hanya sekedar menghafal pasal, tapi kita akan menguraikan cerita tentang bagaimana HAM itu diperjuangkan, dibungkam, hingga memicu kejatuhan sebuah rezim dari tahun 1945 hingga era reformasi. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Namun, sebelum kita jauh melangkah, kita perlu ingat satu tonggak sejarah dunia. Tepat di tengah perjuangan kemerdekaan kita, dunia internasional melalui PBB mengesahkan DUHAM pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi kompas moral bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, dalam mendefinisikan apa itu hak-hak yang paling mendasar bagi manusia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Indonesia merespon nilai-nilai universal tersebut di era pertamanya. Era pasca kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1950. Bayangkan, kondisi Indonesia saat itu kita baru saja merdeka, tapi Belanda datang lagi membonceng sekutu. Di era ini, pemahaman HAM sangat sederhana namun krusial, yaitu fokus pada hak untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Secara hukum positif, para pendiri bangsa kita mewariskan satu hal yang sangat luar biasa dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 November 1945. Maklumat ini adalah fondasi HAM pertama kita yang menjamin kebebasan berserikat, di mana rakyat diizinkan mendirikan partai-partai politik. Namun, karena negara berada dalam fase revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan, penegakan HAM individu sering tertatih-tatih, terjadi pergesekan berdarah, contohnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dalam kasus ini, hak hidup banyak orang dirampas. Pelakunya adalah sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Musso yang ingin menggantikan ideologi negara di tengah perang, dan korbannya adalah rakyat sipil, tokoh agama seperti kiai, hingga aparat pemerintah daerah yang diculik dan dibunuh. HAM individu terpaksa dikesampingkan karena negara berada dalam situasi darurat militer. Lalu bagaimanakah era awal ini berakhir dan bertransisi? Berbeda dengan era-era setelahnya, periode 1945 hingga 1950 tidak diakhiri oleh kejatuhan Presiden Soekarno akibat pelanggaran HAM. Era ini ditutup oleh sebuah kemenangan diplomasi, yaitu mundurnya Belanda seutuhnya pasca konferensi Meja Bundar tahun 1949. Transisi hukum besar-besaran terjadi. Negara kita yang sempat dipaksa menjadi negara serikat memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Apa yang ditinggalkan dari era ini? Yaitu berakhirnya masa perang fisik. Apa yang diteruskan? Yaitu semangat maklumat 1945 tentang kebebasan berpolitik. Semangat kebebasan yang meluap-luap pasca perang inilah yang menjadi latar belakang kita memasuki babak baru. Sebuah era di mana keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya tanpa batas, yang nanti akan kita kenal sebagai era demokrasi parlementer dengan UUDS 1950-nya. Setelah kita melewati masa revolusi fisik di tahun 1950, kita masuk ke era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Era ini sangat unik karena terbagi menjadi dua fase yang bertolak belakang, ibarat siang dan malam. Fase pertama adalah demokrasi parlementer. Dengan menggunakan UUD 1950, Indonesia merasakan masa keemasan kebebasan sipil. HAM sangat dijunjung tinggi, bukti nyatanya, pemilu 1955. Itu adalah pemilu pertama kita yang diakui sebagai pemilu paling jujur dan demokratis dengan puluhan partai bebas bersuara. Kebebasan pers sangatlah kuat. Namun, kebebasan absolut ini tuh membawa efek samping. Kabinet pemerintahan sering jatuh bangun dan kondisi politik jadi tidak stabil. Merespon kebuntuan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, disinilah malam hari tiba. Kita masuk ke fase demokrasi terpimpin. Semua kekuasaan ditarik ke pusat atas nama menjaga stabilitas revolusi. Hukum digunakan sebagai alat kontrol. Di fase ini, kebebasan HAM diberangus.
Partai-partai oposisi seperti Masyumi dan PSI dibubarkan paksa, media yang kritis dibredel, bahkan tokoh-tokoh besar bangsa seperti Sultan Syahir dan Buya Hamka menjadi korban penahanan tanpa proses pengadilan yang jelas. Pelakunya adalah rezim negara sendiri yang saat itu memiliki kekuasaan mutlak tak tersentuh. Lalu, bagaimana era Soekarno ini berakhir? Era ini tidak runtuh semata-mata karena protes pelanggaran HAM, melainkan karena ledakan krisis ekonomi yang luar biasa dan memuncaknya konflik ideologi yang berujung pada tragedi berdarah 1965. Kekacauan sosial dan pembunuhan massal terjadi di mana-mana. Negara diambang kehancuran. Dalam situasi chaos ini, lahir sebuah dokumen sejarah yang menjadi jembatan menuju era berikutnya. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Awalnya, Super Semar hanyalah mandat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan negara. Namun, dalam dinamika politiknya, surat ini menjadi tiket legal bagi Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintah secara perlahan. Apa yang ditinggalkan dari Orde Lama? Sebuah trauma akan kebebasan politik yang kebablasan dan ekonomi yang hancur. Oleh karena itu, rezim baru yang naik membawa satu janji tunggal, stabilitas dan pembangunan ekonomi. Sebuah janji yang kelak harus dibayar sangat mahal dengan kebebasan sipil kita di era Orde Baru. Setelah Super Semar dikeluarkan, Indonesia resmi memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era ini kita kenal sebagai Orde Baru. Berangkat dari trauma kekacauan ekonomi tahun 1965, Presiden Soeharto datang dengan satu janji utama yaitu stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Namun, sejarah mencatat bahwa stabilitas ini menuntut harga yang sangat mengerikan. Selama 32 tahun, rezim ini memegang kendali dengan tangan besi. Hukum tata negara dan peradilan seringkali dikesampingkan demi keamanan. Contoh paling kelam dari hal ini terjadi di awal tahun 1980-an lewat peristiwa Petrus atau penembakan misterius. Pernahkah kalian membayangkan negara mengambil nyawa warganya sendiri tanpa lewat pengadilan? Itulah Petrus. Korbannya adalah ribuan orang yang dituduh sebagai gali atau preman yang tiba-tiba ditemukan tewas dengan luka tembak di pinggir jalan atau di dalam karung. Pelakunya, eksekutor rahasia dari aparat keamanan. Ini adalah bentuk extrajudicial killing yang secara terang-terangan digunakan sebagai shock terapi atau terapi kejut untuk menurunkan angka kejahatan. Selain Petrus, pelanggaran terus berlanjut. Ada kasus Tanjung Priuk, lalu kasus Marsina di tahun 1993, di mana seorang buruh diculik dan dibunuh hanya karena menuntut hak upahnya. Di tahun yang sama, pemerintah memang membentuk Komnas HAM, tapi itu lebih sebagai upaya cuci tangan dari tekanan dunia internasional. Lalu, bagaimana kekuasaan yang bisa membungkam rakyatnya ini selama 30 tahun ini akhirnya runtuh? Jawabannya adalah kombinasi dari kebusukan ekonomi dan pelanggaran HAM yang meledak di saat bersamaan pada tahun 1997. Indonesia dihantam krisis moneter yang sangat parah, korupsi rezim terkuak, mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan namun dijawab dengan peluru yang tajam. Puncaknya adalah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa tewas tertembak aparat. Darah mahasiswa yang tumpah itu menjadi katalis yang membakar amarah seluruh negeri. Terjadi kerusuhan massal hingga kehilangan dukungan dari rakyat dan militernya sendiri. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Era ini meninggalkan pelajaran berharga. Stabilitas yang dibangun di atas tumpukan pelanggaran HAM pada akhirnya akan runtuh oleh kemarahan rakyatnya sendiri. Dari kejatuhan inilah fajar era reformasi dimulai. Runtuhnya Orde Baru membawa kita ke sebuah fajar yang baru, era reformasi. Mulai dari Presiden Habibie hingga hari ini di bawah Presiden Prabowo Subianto, HAM mengalami revolusi secara hukum. Dari awal reformasi, ini adalah masa kemasan pembentukan hukum normatif. UUD 1945 kita diamandemen dan pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam bab 10A. Kita juga akhirnya punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini disusun dengan menyerap secara penuh prinsip-prinsip dalam DUHAM 1948. Ini adalah momen di mana hukum positif Indonesia akhirnya bersatu dengan standar internasional. Setelah sekian lama mengalami dinamika secara konstitusi, kita merdeka dari pembungkaman. Tapi pertanyaannya, apakah masalah HAM kita selesai?
Jawabannya tidak. Di awal reformasi, kita masih diwariskan noda hitam. Contohnya, pembunuhan aktivis HAM Munir di tahun 2004. Korbannya jelas, tapi aktor intelektual utamanya tak pernah tersentuh hukum. Ini membuktikan bahwa penyakit impunitas atau kekebalan hukum masih hidup di sistem peradilan kita. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini di tahun 2026? Bentuk pelanggaran HAM telah berganti wajah. Sekarang bukan lagi militer menembak mahasiswa di jalan. Saat ini, pelanggaran HAM banyak terjadi di sektor agraria dan ekonomi digital. Contohnya, konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur skala besar, di mana pelakunya seringkali melibatkan korporasi dan aparat keamanan, dan korbannya adalah masyarakat adat yang tergusur paksa. Di sisi lain, ada ancaman digital, kriminalisasi warga yang melempar kritik menggunakan UU ITE, hingga tidak amannya data privasi kita di dunia maya. Tantangan HAM kini jauh lebih kompleks. Tiba saatnya saya menyampaikan opini pribadi terkait dinamika ini. Menurut pandangan saya, dinamika HAM di Indonesia adalah sejarah tarik ulur antara kekuasaan negara dan kebebasan rakyat. Dari yang awalnya HAM ini dikorbankan demi revolusi Soekarno, lalu dikorbankan lagi demi stabilitas ekonomi Soeharto, hingga akhirnya meledak menjadi reformasi. Namun bagi saya, tugas kita di tahun 2026 bukan lagi cuma melawan represi fisik aparat, melainkan mengawal hukum agar responsif terhadap disrupsi modern. Jangan sampai KUHP baru yang mulai berlaku secara efektif di tahun ini justru disalahgunakan menjadi alat baru untuk membungkam kebebasan berpendapat. Sebagai kesimpulan, secara aturan di atas kertas, Indonesia sudah sangat luar biasa dalam menjamin HAM. Kita punya semuanya, namun praktiknya selalu fluktuatif mengikuti arah mata angin politik penguasa. Selama pelanggaran HAM masa lalu belum diadili secara tuntas, hukum di Indonesia akan selalu punya lubang keadilan. Oleh karena itu, saran saya, pertama, DPR dan pemerintah harus sangat berhati-hati dalam membuat legal drafting sebuah undang-undang. Jangan beri ruang untuk pasal yang multitafsir dan bisa mengorbankan rakyat kecil. Kedua, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil jangan sampai lengah. Kebebasan HAM yang kita nikmati hari ini dibayar dengan darah dan nyawa pendahulu kita di tahun 1998. Dan menjaganya adalah kewajiban bagi kita semua. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian sejarah panjang ini, saya teringat pada sebuah pesan mendalam dari pejuang HAM kita, almarhum Munir Said Tholib. Di tengah ancaman terhadap nyawanya saat itu, beliau pernah berkata, "Aku harus senang walaupun takut untuk membuat semua orang tidak takut." Kutipan ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Hak asasi manusia dan keadilan tidak pernah jatuh begitu saja dari langit dan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma oleh kekuasaan. Ia selalu direbut dan dipertahankan melalui perjuangan, keberanian, air mata, dan bahkan nyawa. Kebebasan yang kita hirup hari ini, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, dan kebebasan untuk mengkritik negara adalah warisan dari darah mereka yang menolak tunduk pada penindasan di masa lalu. Kini, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Hukum yang tertulis di dalam konstitusi tidak akan bermakna apa-apa jika tidak ada manusia-manusia berani yang mau terus menghidupkan dan mengawalnya. Mari kita rawat ingatan dan mari kita kawal terus keadilan di negeri ini. Saya Kadafi Alibi Hamka, pamit undur diri, terima kasih dan salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.